Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swatun Hasana dari Prodi Bahasa Inggris semester 6. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu tugas wawancara dari dosen pengampu saya, yaitu dosen Muhammad Yasin MPD. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedang bertemu dan ingin berwawancara bersama Kak siapa Kak namanya? Zahro, yaitu beliau ini mempunyai usaha sate. Nah, boleh cerita sedikit Kak, bagaimana awal mula Kakak itu membuka usaha? Baik Mbak Uswa, saya akan menceritakan bagaimana awal saya membuka bisnis sampai saat ini. Awalnya itu saya membuka bisnis itu dari orang tua saya. Orang tua saya yang merintis, saya mondok, udah tamat, jadi diturunkan ke saya, biar saya itu berpengalaman gimana sih cari uang biar tahu sendiri gitu. Terus sekarang orang tua saya kan pedagang sapi, jadi usaha orang tua pedagang sapi, usaha sate itu diturunkan sama saya dan adik saya. Terus awal mulanya itu saya dulu kan nggak punya lapak ya, nggak punya lapak. Saya masih orang tua saya itu masih keliling jualannya, merintisnya itu memang dari nol, keliling. Udah berapa bulan ya, 6 bulan atau 1 tahun gitu lah. Alhamdulillah dikasih tawaran sama orang untuk membuka lapak, nyewa di Wonodadi itu. Di Wonodadi. Merintis langsung ya? Merintis. Terus kira-kira itu berapa Kak kalau suatu bulan nyewa lapaknya di sana itu kira-kira berapa? Satu bulannya itu ada yang 300. Soalnya kan punya saya kan sekarang lapaknya itu kan udah ada 2 ya. Dua. Terus ada yang 300, ada yang 500. Itu bayar listrik sama lapak. Nah, kalau boleh tahu, apa inspirasi Kakak dalam membuka usaha menjadi seorang pedagang sate ini? Dulu saya kan memang nggak ada turun-temurun ya, buka sate itu memang nggak ada. Dulu kan kalau yang turun-temurun itu pedagang sapi cuman orang tua saya, memang dari nenek saya tuh sama kakek memang pedagang sapi, memang nggak ada turun-temurun sate lah gitu. Jadi pas waktu itu orang tua saya mengelola sapi, tapi gimana ya, ada musibah di lautan itu. Kapalnya tenggelam. Jadi mati modal lah. Dari situ anak banyak, orang tua kan masih ada tanggungan, bayar. Apalagi Kakak masih mondok ya. Inspirasi apa namanya tuh, saya masih mondok dengan adik. Terus yang di bawah itu kan masih butuh pampers, masih kecil-kecil ya, kecil. Jadi dari situ orang tua saya itu gimana ya, coba-coba. Awalnya mencoba belajar dari tetangga. Belajar dari tetangga gimana ya kalau misalnya jual sate. Jadi belajar dengan tetangga itu, sate itu perlunya apa sih? Kalau begini gitu, gimana, enak apa enggak gitu. Dulu tuh orang tua saya tuh enggak semena-menanya langsung jual, enggak, masih dicoba dulu di sini. Misalnya apa namanya tuh, ayamnya dipakai bumbu, pakai bumbu kunyit dengan garam gitu, diulek. Itu rasanya gimana? Atau ayamnya enggak dikasih apa-apa, cuma nanti pas dibakar kasih kecap dengan kacang, itu gimana rasanya? Berarti di awal kita mengedepankan kualitas ya? Kualitasnya dulu. Apa namanya tuh? Dari situ lah. Ternyata sate itu kalau dikasih bumbu duluan, kayak rempah-rempah gitu. Ternyata rasanya kayak begini. Kalau nggak dikasih, ternyata rasanya begini. Dari situlah orang tua saya tuh termotivasi bahwa pengen ada rasa apa ya namanya tuh ya, membuka usaha ini beda dari yang lain gitu. Jadi itulah dari orang tua saya tuh. Terus tantangan terbesar Kakak itu dalam membuka usaha ini apa sih?
tantangan terbesarnya itu apa? Nah, terus selama kakak menjalani usaha kakak nih sebagai seorang penjual sate nih, nah tantangan terbesar kakak selama menjual sate itu apa sih? Modal lah. Modal lah ya. Modal. Terutama kalau seorang pengusaha itu pastinya di modal lah Iya, ya. di modal. Terus Karena kan sekarang bahan itu kan mahal, Iya, serba mahal. Jadi itu kan apa-apa tuh namanya juga merintis dari nol. Iya. Jadi kan nggak punya apa-apa masih. Segala apa perlengkapan untuk jual, itu kan membutuhkan modal. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih cara Kakak itu mengelola keuangan di dalam usaha Kakak saat ini? Ya, kalau mengelola uang, ya yang diutamakan itu hemat. Hemat ya. Hemat. Terus Kakak ada nggak sih di saat menjalani usaha itu mencatat pengeluarannya, mencatat modalnya, mencatat apa pemasukannya itu ada nggak sih Kak? Ada lah, dari situlah kalau kita nggak dicatatkan nanti tuh habis-habis gitu ya. Iya, habis-habis gitu aja ya. Habis-habis gitu. Jadi kalau misalnya dicatat lakunya berapa porsi, terus penghabisan modalnya itu nghabiskan berapa ribu atau berapa ratus, bahannya nghabiskan berapa ribu. Jadi kan ketahuan ya, nanti itu kan dinominalkan, di jumlah. Iya. Nanti hari ini dapatnya sekian, terus pengeluaran sekian, pendapatan sekian. Nah, disitulah kita ketahuan untung apa enggak gitu. Nah, bagaimana sih cara Kakak itu membangun dan mempertahankan hubungan kepada pelanggan seperti itu? Iya, kalau kita jualan, yang dibutuhkan penjual itu kan yang dibutuhkan konsumen ya. Iya. Itu kan kita harus ramah. Iya, komunikasi ya, Kak? Iya, harus ramah. Nggak boleh merungut, nggak boleh masa-masa muka ya. Iya. Apa? Kalau misalnya masa muka itu kan orang takut ya. Iya. Mau balik lagi ke kita. Dan terus kita itu menjaga kualitas. Kualitas nomor satu Kualitas nomor satu. Karena kalau misalnya apa ya, udahlah kualitasnya bagus, orangnya ramah, itu kan orang kan senang. Yang mau balik lagi itu kan senang. ya? Iya. Kalau misalnya udah kualitasnya bagus tapi orangnya nggak ramah, itu kan orang tuh males banget ya, Kak, males buat ya. balik lagi kan. Males karena orangnya tuh judes atau gimana gitu. Dari situlah kalau misalnya kita mau berdagang, yang diutamakan kualitas, yang kedua orangnya ramah. Terus kalau misalnya masalah di rumah jangan dibawa sama konsumen. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu apa strategi yang Kakak gunakan nih di dalam menjual usaha sate itu? Sebenarnya satu porsi itu berapa sih Kak? Untuk menjual sate itu berapa? Ya kalau punya saya nggak tahu yang lainnya ya. Kalau punya saya itu satu porsinya 10.000. Murah dong ya Kak? Iya, karena prinsip saya dengan orang tua saya itu murah. Yang penting Kualitasnya nomor satu. Rasa gitu ya. Kayak sejenis rasa, bahan itu bukan yang apa ya, bukan yang murahan lah kita yang gunakan gitu. Saya satu porsinya 10.000 itu minimal, tapi maksimalnya boleh di atasnya. Iya. Padahal di luaran sana banyak ya loh yang kayak 15.000 tapi rasanya kurang. Ya, itu sih tergantung lidah konsumen masing-masing Iya. ya. Tergantung. Itulah kalau misalnya kita mau jualan atau dagang apapun atau jualan apapun yang paling utama itu kualitas. Oke. Kualitas intinya soal rasa sih. Terus apa saran Kakak untuk pemuda-pemudi di luaran sana yang ingin atau ingin membangun usaha seperti itu? Saran Kakak tuh apa? Ya sarannya sih saya nggak tahu juga ya, karena kan itu kan masing-masing. Saran saya sih yang diutamakan itu modal. Terus yang kedua itu jangan takut gagal. Iya. Karena kita belajar ya, Kak. Karena kita jangan belajar. takut gagal karena kita harus belajar dari sebuah pengalaman dan jadikan sebuah pelajaran seperti iya. itu ya. Terus apa lagi nih Kak? Terus Kualitas ya, lagi ya. Kualitas apa lagi? intinya kalau
soal dagang atau penjual ini yang diutamakan kualitas sih, kebanyakan kualitas. Iya, karena kita harus mengedepankan apa yang kita jual tersebut, Iya. seperti itu. Oke. Nah, pelajaran paling berharga selama kakak menjadi seorang pengusaha itu apa sih? Pelajaran paling berharga saya membuka wirausaha itu, saya dulu sempat itu gengsi, malu, introvert itu. Tapi Lambat laun. lambat laut saya itu kan udah mengenal konsumen satu persatu ya. Iya. Jadi tuh udah tahu karakternya, kalau konsumen yang ini begini, kalau yang konsumen ini ya begini. Karena kalau kita dagang atau jualan memang membutuh kesabaran. Karena konsumen itu kan karakternya kan tidak sama ya. Iya. Ada yang cerewet, ada yang sabar, ada yang lucu, atau banyak lah pokoknya karakter. Oke, berarti sekarang udah mulai percaya diri ya kak, yang awalnya dulu gengsian, yang awalnya dulu introvert gitu, berarti sekarang udah mulai percaya diri. Alhamdulillah udah mulai percaya diri. Dulu masih baru buka usaha itu kan rasanya itu malu, gengsi, tapi sekarang tuh suka. Karena menurut saya tuh lebih suka jualan daripada di rumah gitu. Iya. Kalau udah dapat penghasilan uang sendiri gitu kan, Ternyata lebih menyenangkan. lebih menyenangkan, masya Allah pokoknya. Oke. Terus bagaimana sih kakak tuh melihat perkembangan usaha kakak untuk 5 tahun ke depan ini? Harapannya lah. Kalau harapan saya ya mudah-mudahan wirausaha saya itu makin berkembang dari sesudahnya gitu. Maksudnya yang Untuk 5 tahun. untuk 5 tahun yang ke depan makin berkembang, sukses. Mudah-mudahan jadi kayak owner besar ya. Iya. Pengen bener Memiliki banyak cabang ya kan? Masya Allah pokoknya pengennya sih begitu. Cuman kan misalnya kalau yang kuasa berkehendak kita kan nggak tahu. Yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik Iya, ya kak. betul. Oke, terima kasih ya kak Zaro sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Mohon maaf banget. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.